Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau membagikan sebuah renungan 3 kunci mengalami ketenangan hidup. 3 kunci mengalami ketenangan hidup. Saudaraku, mengapa tema ini saya angkat? Karena dewasa ini atau akhir-akhir ini banyak orang yang memerlukan ketenangan di dalam kehidupannya. Banyak orang yang memerlukan ketenangan karena situasi dan keadaan yang membuat adanya suatu ketidaktenangan di dalam diri, adanya kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya, saudaraku. Itu sebabnya saya ingin membagikan 3 kunci supaya kita bisa mengalami ketenangan hidup. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar tentang 3 kunci itu. Yang pertama, saudaraku, bagaimanakah kita bisa mendapatkan ketenangan hidup? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang kedua berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Hanya dekat Allah saja. Itu artinya, saudaraku, untuk mendapatkan ketenangan hidup yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dekat dengan Tuhan? Kita harus memiliki hubungan yang karib, yang erat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan hubungan yang erat, yang karib dengan Tuhan? Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak melupakan doa-doa kita yang selalu kita lakukan setiap hari. Memperbanyak doa kita kepada Tuhan, memperbanyak komunikasi kita kepada Tuhan lewat persekutuan dan doa kita kepada Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih lagi untuk bersehati dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin berdoa, maka kita akan lebih mengenal Tuhan dan kebenarannya, apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Justru dengan dekat dengan Tuhan, hati kita akan menjadi tenang. Seperti pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kunci yang kedua adalah, saudaraku, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5 dikatakan demikian, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudaraku, untuk mengalami ketenangan hidup, yang kedua adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudaraku, dalam situasi dan keadaan yang saat ini menghimpit kita. Mungkin kekhawatiran, kecemasan mulai menghantui kita. Kita tidak dapat berbuat apapun. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Selain kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kita tidak bisa melakukan apapun, tidak memiliki apapun, tidak mampu berbuat apapun di dalam dunia ini tanpa Tuhan hadir di sisi kita. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita tidak mengalami ketidaktenangan oleh karena kita selalu mengandalkan diri kita, oleh karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Mulai dari saat ini, lepaskan pengandalan diri kita kepada diri kita sendiri. Lepaskan kekuatan kita dan kepada kekuatan diri kita sendiri. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan memberikan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Maka kita akan disegarkan, dikuatkan, dan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci yang ketiga adalah hidup di dalam kebenaran. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang 17 dikatakan demikian, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya."
Saudara, sahabat sisi yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Hidup di firman Tuhan di dalam kehidupan kita artinya adalah kita mentaati firman Tuhan. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka ketenangan hidup kita akan peroleh. Orang tidak mengalami ketenangan hidup karena dia masih ragu akan firman Tuhan, masih setengah-setengah dengan perkataan-perkataan Tuhan. Mulai sekarang, untuk kita bisa mendapatkan ketenangan hidup, mari kita ambil kunci ini, hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan akan menerangi jalan kita. Kalau kita sudah hidup di dalam terang, kita hidup di dalam terang Kristus, maka kita akan tahu jalan mana yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Saudaraku, kita tidak akan merasa takut lagi. Jika hidup kita gelap, jika kehidupan kita ada di dalam kegelapan, maka kita tidak akan tahu jalan yang baik untuk kita. Tapi ketika kita mentaati firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, dan hati kita akan selalu tenang, selalu mengalami ketenangan. Saudaraku yang kekasih, sahabat sisi dimanapun saudara berada, firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita di dalam dekat dengan Tuhan, dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, serta ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengalami ketenangan hidup. Untuk itu saudaraku, jangan mencari ketenangan di tempat-tempat lain, tapi mari kita mencari ketenangan di dalam Tuhan. Ambil ketiga kunci ini dan lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Amin.